Belajar kimia seperti belajar seni yang mengagumkan, di mana keindahan tercermin dalam keragaman struktur molekul dan perbedaan kecil lainnya. Begitu pula dengan keisomeran cis dan trans, bak dua wajah yang berbeda dari koin yang sama. Bagai dua cerminan yang saling melengkapi namun begitu berlainan. Keduanya memperlihatkan kepada kita bahwa orientasi atom dalam molekul memiliki kekuatan untuk memisahkan karakteristik mereka. Seolah dua dimensi dalam satu kisah, cis dan trans membuka jendela pada kontras sifat fisik dan kimianya. Video ini akan membawa Anda mengenal lebih lanjut mengenai keisomeran cis dan trans. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Kimia Fisika 3 dengan dosen pengampu Bapak Irfan Mustafa, SSI, MSI. Kami dari kelompok 4 bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi keisomeran cis dan trans. Halo teman-teman, kembali lagi dengan pembelajaran Kimia Fisika 3 mengenai isomer cis dan trans. Sebelum kita belajar mengenai cis dan trans, kita harus tahu dulu apa itu isomer. Isomer adalah kumpulan senyawa yang memiliki rumus kimia sama, namun bentuk atau strukturnya yang berbeda. Isomer memiliki sifat fisika atau kimia yang berbeda. Secara umum, isomer terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur adalah isomer yang memiliki perbedaan struktur pada ikatannya. Isomer rangka adalah senyawa atau molekul yang memiliki rumus kimia sama, namun pada struktur pada rangkanya yang berbeda. Struktur pada rangka yang dimaksud adalah rangka pada atom C, misalnya rantai lurus ataupun bercabang. Enantiomer juga dikenal sebagai isomer optik. Enantiomer merupakan dua stereoisomer yang dihubungkan satu sama lain melalui refleksi. Mereka adalah bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat disuperposisikan. Diastereoisomer adalah senyawa stereoisomer dengan molekul yang tidak mencerminkan bayangan satu sama lain dan tidak dapat ditumpangkan. Contoh sempurna diastereomer adalah ketika Anda melihat struktur isomer cis dan trans. Dan gugus yang terletak pada satu sisi yang sama disebut dengan cis, dari bahasa Latin yang artinya sisi yang sama. Sedangkan pada gugus yang terletak pada sisi yang berlawanan disebut dengan trans, dari bahasa Latin artinya berseberangan. Berikut adalah gambaran dari senyawa cis dan trans. Pada senyawa cis, cabang yang sama berada pada sisi yang sama. Sedangkan pada senyawa trans, cabang yang sama berada pada sisi yang berlawanan. Ciri-ciri isomer geometris cis dan trans untuk senyawa karbon adalah: yang pertama, mempunyai ikatan rangkap 2 atau senyawa alkena. Yang kedua, pada C rangkap harus mengikat dua gugus lain yang berbeda. Pada gambar sebelah kanan, bukan isomer geometris, karena atom C mengikat dua gugus yang sama, yaitu atom H. Berikut gambaran dari keisomeran yang dimaksud, di mana setiap senyawa tersusun dari atom-atom yang sama, namun dalam merangkainya memiliki pola yang berbeda. Isomer tersusun dari kata iso yang artinya sama dan meros yang artinya bagian. Berikut gambaran senyawa yang tersusun dari 2 atom A, 1 atom B dan D, serta 3 atom C. Dengan komposisi yang sama, dapat dibuat senyawa dengan bentuk yang menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh dari senyawa cis dan trans dalam bidang anorganik, yaitu ada cisplatin dan transplatin.
Cisplatin lebih disukai untuk obat anti kanker dibandingkan dengan transplatin. Cisplatin lebih umum digunakan dalam pengobatan kanker dibandingkan transplatin karena aktivitas antitumor yang lebih tinggi. Cisplatin dan transplatin adalah dua isomer geometri dari senyawa platinum yang memiliki perbedaan dalam struktur spasial molekulnya. Cisplatin memiliki dua gugus amina dan dua gugus klorida yang terletak pada sisi yang sama dari molekul. Sementara transplatin memiliki dua gugus amina dan dua gugus klorida yang terletak pada sisi berlawanan dari molekul. Perbedaan ini berpengaruh pada sifat kimia dan biologis keduanya. Cisplatin memiliki sifat afinitas yang lebih tinggi terhadap asam nukleat seperti DNA dan membentuk ikatan dengan gugus-gugus fungsional di dalam molekul-molekul tersebut. Hal ini mengakibatkan terhambatnya replikasi DNA dan sintesis protein, yang merupakan mekanisme utama dalam penghentian pertumbuhan sel kanker. Cisplatin juga dapat memicu apoptosis atau kematian sel program yang diatur secara genetik. Transplatin, di sisi lain, tidak seefektif cisplatin dan berinteraksi dengan asam nukleat dan kurang aktif secara biologis. Oleh karena itu, cisplatin lebih disukai dalam pengobatan kanker. Namun, penting untuk dicatat bahwa cisplatin juga memiliki efek samping yang signifikan, termasuk toksisitas terhadap sel-sel normal, terutama pada ginjal. Seiring waktu, penelitian tentu dilakukan untuk mengembangkan senyawa platinum yang lebih baik. Contoh cis dan trans di bidang senyawa organik yaitu ada cis-stilben dan trans-stilben. Senyawa trans lebih stabil dibandingkan dengan senyawa cis. Lolakan sterik gugus membuat isomer cis kurang stabil dibandingkan dengan isomer trans yang gugus besarnya berjauhan. Mereka berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap, di mana gugus besar tersebut adalah gugus dengan MR yang besar. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Hypercam untuk membuat senyawa cis dan trans dari 1,2 dibromoetena. Pertama, kita akan memilih menu build, kemudian kita pilih default untuk memunculkan sistem periodik. Nah, karena kita akan membuat senyawa cis 1,2 dibromoetena, maka kita pilih dulu unsur karbon. Lalu kita pilih unsur brom. Lalu kita hubungkan setiap unsur tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat senyawa cis dan trans, maka harus ada ikatan rangkap dua pada senyawa tersebut. Lalu, kita tambahkan hidrogen secara manual dengan mengklik build, kemudian pilih add hidrogen. Nah, berikut gambaran dari senyawa yang kita buat. Kemudian kita akan melihat lebih jelas bentuk 3 dimensi dari senyawa ini. Yang pertama, kita pilih menu display. Kemudian kita pilih rendering, lalu pilih bulbs and cylinder, dan klik OK. Untuk memperjelas, kita pilih lagi menu compute, kemudian kita pilih geometry optimization, kemudian kita klikkan OK. Oke, kita ulangi, kita klik compute, kita pilih geometry, kita klik OK. Nah, berikut gambaran stabil dari senyawa cis 1,2 dibromoetena. Berikut gambaran stabil dari senyawa cis 1,2 dibromoetena. Nah, teman-teman dapat melihat di bagian sebelah kiri ada icon-icon yang berfungsi. Yang pertama kita ada lihat rotation out plane. Nah, ini berfungsi untuk memutar senyawanya. Kemudian di sebelah kanannya ada rotation in plane, sama juga dia berfungsi untuk memutar. Ada yang berfungsi untuk memindahkan.
Dan ada juga yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil senyawa. Baik, selanjutnya kita akan melihat jenis vibrasi yang dihasilkan oleh senyawa yang kita punya. Yang pertama, kita pilih compute. Kemudian kita akan mengaktifkan dari vibrational spectrum ini. Untuk mengaktifkan, kita pilih vibration rotation analyze. Kita ulangi, pilih compute dan pilih vibrational spectrum. Berikut spektrum dari senyawa cis yang kita punya. Kita lihat pada frekuensi 216. Untuk normal modenya 1, 216. Kita akan lihat bagaimana gerakan vibrasi yang dihasilkan. Baik, vibrasi yang dihasilkan yaitu berjenis bending. Begitupun kita akan coba lagi di normal mode yang ini. Normal mode 6, frekuensinya di 1745. Kita akan coba. Nah, jenis vibrasi yang dihasilkan yaitu stretching. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang ikatan antar atom dalam senyawa cis ini. Yang pertama, kita pilih menu select. Kemudian kita pilih atom. Kemudian kita akan menghitung panjang ikatan antara atom C dengan atom brom. Kita pilih. Oke, kita lihat ini panjang ikatannya ada di 1,87 Armstrong. Selanjutnya kita akan menghitung panjang ikatan di antara atom C. Kita pilih atom C. Nah, kita dapat lihat panjang ikatannya di sekitar 1,3 Armstrong. Begitupun yang terakhir kita akan menghitung antara atom C dan atom H. Itu ada di 1,05 Armstrong. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung massa dari senyawa yang kita punya. Dengan cara kita pilih select, kemudian pilih molekul. Dan kita pilih semua atom yang ada di dalam molekul tersebut. Kita lihat massanya ada di 185,85. Berikut dengan cara yang sama, teman-teman juga dapat bisa membuat trans 1,2 di bromoetena. Nah, sekarang kita bandingkan vibrasi yang terjadi pada senyawa trans dan senyawa cis. Pada normal mode 1, pada senyawa trans frekuensinya itu 300, sedangkan pada senyawa cis dia di sekitar 216. Baik, sekarang kita coba. Nah, vibrasi yang dihasilkan yaitu sama-sama dia jenis vibrasi bending. Untuk penggunaan frame ini, teman-teman bisa mengatur jika ingin kecepatannya lebih kencang, maka kita dapat mengecilkan frame tersebut. Contoh, kita coba di 11, amplitudenya itu 0,5, maka vibrasi yang dihasilkan itu lebih cepat. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. 여기는 해머타운 뭐든지 할 수 있어 우리 함께 만들자 걱정은 잠시 잊고 다 함께 해보자 힘차게 망치를 쾅 신기한 모습이지 멋지게 변할 거야